Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan salam dulu kiri kanan. Bapak Ibu Saudara kasih tahu bahwa Tuhan kita ajaib. Puji Tuhan. Tuhan kita ajaib. Puji Tuhan, mari. Kita akan memulaikan ibadah kita. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus buat hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat sepanjang malam ini. Tuhan sudah jaga kami, Tuhan sudah pelihara kami. Sehingga pagi hari ini oleh karena kemurahan-Mu sajalah kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami boleh melihat keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan orang tua kami, melihat mereka dalam keadaan sehat, kuat. Kami bersyukur bahwa kebaikan Tuhan terus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Semua kami yang terlibat dalam setiap pelayanan berkati urapi, baik kami sebagai musisi, bahkan singer, bahkan WL, bahkan semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Hamba-Mu yang dipersiapkan untuk melayani firman Tuhan berkati urapi. Biarlah setiap kami yang hadir hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami bersyukur buat firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah ibadah ini jadi nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ambil tempat duduk yang terbaik dan kita sembah Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi,
Kami masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari rasakan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil Yesus, Yesus, oh ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup yang hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat Tuhan katakan, Yesus. Sekali lagi katakan, sekali lagi katakan, mari panggil Dia Yesus. Ku sembah Kau di hadapan-Mu. Oh, dalam hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Yesus, Yesus, kami sembah, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, panggil Yesus. Oh Yesus, sembah Dia, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi, keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Jesus, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
Mari kita masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, kita bermazmur, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami menyembah-Mu. Haleluya. Muliakanlah Dia, hai jiwaku. Jesus, Jesus, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Oh, Jesus, Jesus, kami sembah Engkau. Kamilah orang-orang yang melihat bukti segala kebesaran Tuhan dalam hidup setiap kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Engkau Tuhan yang membuktikan bahwa setiap perkataan-Mu sempurna dan digenapi dengan segera dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Sekarang ya Tuhan, dapatkanlah kami satu persatu pagi hari ini. Buatlah kebangunan rohani terjadi dalam hidup setiap kami. Lawat kami dengan cara yang terbaik. Buat kami mengerti apa yang harus kami lakukan seturut dengan isi hati Tuhan yang dinyatakan pagi hari ini. Dan buatlah kami menjadi orang-orang yang pulang dan kembali dari tempat ini. Menjadi orang-orang yang mendapatkan terang, mendapatkan tuntunan, mendapatkan bimbingan yang dari Tuhan. Untuk berjalan dan bergerak maju dan bukan mundur. Untuk bergerak naik dan bukan turun. Untuk menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan sekarang berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dengan cara yang terbaik. Pagi-pagi sudah hadir di sini untuk mencari Tuhan dan menyembah Dia dan mendengarkan firman-Nya. Saudara, hari ini tema khotbah saya adalah The True Worshipper, penyembah-penyembah benar. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasalnya keempat, ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari sama-sama membacakannya bersama dengan saya. Dua ayat yang besar ini. Demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 24 saya bacakan kembali. Allah itu roh,
Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari sejak awal kita bisa melihat Alkitab mengajarkan apa artinya penyembahan itu. Dari sejak kehidupan Adam dan Hawa sampai kepada Kain dan Habel, kita mengerti bahwa ada objek penyembahan, yaitu Tuhan. Kain dan Habel menjadi cara kita mengerti bahwa ada yang disukai Tuhan dan ada juga yang tidak disukai olehnya. Habel mengajarkan tentang bagaimana mengatur penyembahan dan persembahan yang terbaik. Kain menggambarkan tentang orang yang tidak memikirkan apa yang baik, yang disenangi Tuhan dalam penyembahan dan persembahannya. Nah, kalau kita belajar tentang hal ini, maka kita mengerti bahwa sesungguhnya sepanjang saya membaca Alkitab, yang disebut penyembahan itu bukan sekedar nyanyian. Tetapi yang disebut penyembahan itu adalah ketika kita membawa dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Belajar dari Kain dan Habel, kita harus mengacu kepada Habel yang mengajari kita tentang apa artinya membawa penyembahan dan membawa bukti persembahan kita yang terbaik. Dan itu bukan melulu bicara tentang uang. Tuhan bukanlah Allah yang materi. Dia Allah yang disebut sebagai Allah yang roh dalam ayat ini. Sehingga saudara belajar dari apa yang dilakukan oleh Habel adalah belajar tentang menyembah sampai mati. Habel itu dalam kisahnya hanya disebutkan sebanyak 4-6 ayat, saudara. Tapi walaupun hidupnya hanya dikatakan dengan 6 ayat, tapi dia sudah mengajarkan apa artinya hidup di hadapan Tuhan dan menyembahnya. Menjadi penyembah yang benar, menjadi penyembah yang membawa dirinya sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Kalau kita menyembah, apakah Allah butuh penyembahan kita? Saudara-saudara tidak menyembah atau menyembah Tuhan pun, Tuhan itu tetap Tuhan. Dia tetap Allah yang megah. Dia tetap Allah yang penuh dengan kemuliaan. Dia mulia, dia raja, dia hebat, dia luar biasa. Sehingga kenapa Tuhan menyuruh setiap orang ciptaannya untuk datang menyembahnya. Sampai-sampai kalau sudah belajar tentang orang Israel yang di Mesir, Tuhan hanya menyuruh Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir bukan hanya untuk diberi makan, tapi supaya mereka datang dan beribadah kepadanya. Nah, dalam pembacaan ini ada 3 hal yang saya temukan tentang kenapa kita harus menjadi penyembah-penyembah benar. Hal yang pertama, saudara, kitab Yohanes mengajarkan ada kehausan Tuhan akan penyembahan. Kalau saudara baca di ayat yang ke-7, di sini dikatakan awal mula kisah ini adalah ketika ayat 7 ini berkata, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, apa saudara? Berilah aku minum. Yesus haus. Hanya kitab Yohanes yang menjelaskan tentang kehausan Yesus. Kalau saudara baca di Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28. Pada waktu Yesus disalib, ada satu kalimat yang besar dalam Yohanes 19 ayat 28. Kalimat itu berkata demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Saudara cari di ayat-ayat yang lain, Matius, Markus, Lukas. Tidak ada kalimat yang mengatakan dia kehausan. Ya. Saudara, berbicara tentang penyembahan adalah berbicara tentang kehausan Tuhan untuk mendengar sembah kita. Dan kalau saudara ada di sini, saudara orangnya yang sedang ditunggu-tunggu Tuhan untuk datang membawa penyembahan itu kepada Tuhan. Kalau saudara mempelajari dan memahami hal ini dengan benar, maka saudara pasti ngerti bahwa ke gereja itu bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar belajar lagu, bukan sekedar mengangkat tangan saudara. Tapi saudara belajar tentang
sesuatu yang paling penting yang saudara berikan dalam sebuah kebaktian itu adalah penyembahan. Kalau saudara mengerti hal ini dengan baik, maka saudara menyembah bukan sekedar bernyanyi, tapi apa yang Paulus katakan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Paulus mengajarkan bahwa kita beribadah bukan hanya sekedar bernyanyi, tetapi saudara harus belajar dari ayat ini yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang saya mau bilang buat saudara, Tuhan gak ingin nyanyianmu. Tuhan ingin dirimu. Tuhan tidak ingin sekedar angkat tanganmu. Tuhan tidak ingin sekedar tepuk tanganmu. Tuhan ingin pribadimu yang engkau persembahkan kepada Dia. Saudara, kalau engkau ngerti tentang hal ini, maka engkau ngerti tentang apa yang tersirat dari perkataan iblis yang berkata, jika engkau sujud menyembah aku, maka aku akan memberikan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Iblis saja bisa berikan semua. Apalagi kalau saudara datang menyembah Tuhan. Dia bisa berikan semua. Lebih dari apa yang iblis bisa beri. Iblis hanya bisa berikan dunia. Tuhan berikan saudara bukan sekedar dunia, tapi kekekalan yang bisa Tuhan sediakan buat saudara. Jadi iblis ngerti betapa penting arti penyembahan itu. Betapa penting artinya bukan sekedar ibadah. Bukan sekedar kebaktian. Tapi iblis tahu yang paling penting, yang berkuasa adalah ketika saudara menyembah. Ketika saudara datang kepada Tuhan, lalu menjawab kehausan Tuhan akan penyembahan itu. Tadi waktu saudara nyanyi, Yesus, ku sembah kau. Saya di belakang meneteskan air mata. Sujud di hadapanmu. Saya lihat ada orang-orang tua yang angkat tangan. Anak-anak muda yang angkat tangan dua-dua. Ada orang-orang di sini yang menghadapkan wajahnya ke atas. Saya merasakan kehadiran Tuhan tadi saat saudara menyanyikan pujian itu. Ya. Dan kalau saudara memahami bahwa ibadah itu bukan sekedar nyanyian, ya, tetapi sebuah penyembahan, maka ini yang saudara harus lakukan. Karena dari sejak awalnya selalu ya, saudara, penyembahan itu namanya penyembahan. Ada sesuatu yang dipersembahkan. Saya bukan bicara tentang persembahan, persepuluhan loh. Tapi saya berbicara tentang bagaimana kurban penyembahan itu adalah diri kita sendiri yang kita bawa kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak lagi menginginkan kurban seperti orang-orang Israel yang dibawa mereka ketika mereka mempersembahkan kurban. Domba, ya, persembahan kurban-kurban yang akhirnya mati. Tuhan menginginkan persembahan yang hidup, yaitu diri saudara sendiri dalam Roma 12 ayat 1 tadi. Ya, diri kitalah yang Tuhan inginkan. Ya. Lebih dari sekedar nyanyian yang engkau ucapkan. Lebih dari sekedar kata-kata yang bisa engkau katakan kepada Tuhan. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu seperti apa? Persembahan yang bisa bersyukur, bilang terima kasih sama Tuhan. Tuhan, engkau baik, engkau Bapa yang baik. Walaupun kita susah, saudara. Kita semua bukan orang yang punya uang banyak kan. Ya, ada yang diberkati dengan uang yang banyak, ada juga yang sederhana. Ya, ada juga yang gajinya 1 koma, tanggal 1 sudah koma. Itu mah sama aja nggak gajian Pak, ya iya. Ya, saya waktu Jumat bilang gaji saya 1 koma Pak, wah bagus dong. Itu udah hebat, iya Pak. Tanggal 1 udah koma. Ya maksudnya gajian tapi cuma numpang lewat. Ya. Tapi inilah keindahannya saudara. Saudara menjadi orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan ingin persembahan yang hidup dari kita. Tuhan tidak ingin persembahan yang mati lagi.
Yesus sudah menjadi jalan untuk menjadi awal. Jalan itu terbuka. Dia menjadi persembahan yang hidup supaya saudara juga bisa berdiri di hadapan Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup dalam saudara menyembah datang kepada Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan sekedar lip service, tapi juga melibatkan hidup saudara. Apa artinya saudara angkat tangan? Kalau sekedar mengangkat tangan semua orang juga bisa. Apa artinya saudara menyanyi? Kalau sekedar hanya menyanyi, orang pun juga bisa. Ya. Apa artinya sekedar ke gereja? Kalau sekedar ke gereja, orang lain pun bisa kalau hanya sekedar datang ke gereja. Tapi apa yang membedakan kita dengan orang lain? Orang lain ke gereja tidak tahu tujuannya. Tapi saudara sudah tahu. Saudara sudah mengerti bahwa saudara adalah orang yang bukan sekedar membawa tangan dengan arloji yang mahal. Ya. Kadang saudara kalau kita pakai arloji yang mahal, yang kita lihat bukan Tuhan tapi arlojinya. Kadang keberatan arloji, sampai kita mau angkat tangan juga terlalu berat. Saya pernah kenal satu orang yang pernah kehilangan jamnya. Misalnya, dia punya pembantu yang banyak saudara, rumahnya begitu luas. Ya. Rumahnya 5 hektar lebih ya, di salah satu tempat. Ya. Nah satu kali jam mahalnya hilang. Ya, harganya 250 juta. Nah dia punya pembantu banyak karena dia harus urus rumahnya yang begitu besar itu. Ya, belasan pembantunya ada. Ya. Lalu ketika jamnya hilang dia panggil polisi membawa anjing pelacak. Lalu anjing pelacak ini disuruh cium di tempat jam itu. Lalu semua pembantu itu dibariskan di depan. Lalu anjing itu mencium satu-satu pembantunya. Nah anjing pelacak ini kan tahu saudara. Ya, apa yang berhubungan dengan kotak jam itu. Siapa orang yang berhubungan dengan kotak jam. Oh tajam sekali penciumannya. Waktu dia mencium 1 orang, 2 orang. Dia berhenti di 2 kakak adik. Dan dia menggonggong di situ. Akhirnya polisi menyuruh yang lain yang tidak digonggong ini keluar. Hanya yang digonggong ini yang ditanya-tanya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika polisinya tanya. Kamu mencuri jam itu? Akhirnya 2 orang ini bilang, iya Pak, kami ambil jam itu. Berapa kalian jual? Kemanakan jam itu? Kami jual 1,5 juta. Saudara bayangkan 250 juta. Ya, karena orang ini nggak tahu berapa harga jam itu, akhirnya dia jual cuma 1,5 juta. Yang punya langsung bilang, kamu tahu berapa harga jam itu? Tidak tahu Pak, 250 juta. Tanya, dia pakai berapa bar tuh? Tak. Ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Ketika mereka diinterogasi, yang punya ini, orang yang mengasihi Tuhan ini bilang, ya sudah, kalian tetap kerja di sini. Kagetlah 2 kakak beradik pembantu ini saudara. Mereka mau pingsan rasanya, karena mereka pikir mereka mau dihukum. Karena mereka pikir mereka mau dipenjara. Tapi yang mengagetkan adalah ketika yang punya bilang, ya sudah saya ampuni kalian. Dan kalian tetap saja kerja di sini. Saudara tahu akhirnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi tidak selang beberapa lama yang punya itu bilang kepada saya begini, aduh Pak, tapi harga keselamatan mereka mahal banget ya. 250 juta. Terus saya bilang, ya anggap aja itu KKR. Tapi KKR-nya bukan berupa kebaktian, tapi bagaimana Bapak kehilangan jam, tapi ditukar Tuhan dengan 2 jiwa. Dan akhirnya mereka jadi kakak adik yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang saudara belajar dari apa yang dilakukan Habel adalah belajar tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di hadapan Tuhan. Habel ini adalah orang yang memperhatikan gerak-gerik Adam dan Hawa sebagai papanya. Saudara, dari sejak semula Adam pasti tahu apa artinya kurban persembahan itu. Adam adalah orang yang ngerti ketika dia jatuh dalam dosa. Pada waktu itu Tuhan menyematkan kulit binatang kepada tubuh Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa supaya tidak merasa malu lagi. Dan dia tahu ada kurban yang disembelih untuk membawa kulit binatang itu. Adam mengerti, Hawa ngerti tentang apa artinya kurban. Sehingga ini yang ditangkap oleh Habel.
Ketika Habel dan Kain melihat ada satu taman yang begitu indah di sebelah sana. Pohon-pohonnya bagus, hijau, dan luar biasa. Tapi ketika Habel dan Kain lihat tanah di tempat mereka berada, kenapa di sini kering? Kenapa di sini tidak seperti taman yang di sebelah sana? Lalu Habel tanya kepada Adam dan Hawa, kenapa Pak? Kita nggak tinggal di sana saja, tempat yang hijau, tempat yang begitu subur, kenapa kita harus di sini? Mungkin Adam akhirnya berkata kepada Habel, ceritanya begini. Dulu Papa dan Mama tinggal di sana. Hah? Tapi kenapa kita jadi di sini? Adam menceritakan semua. Di sana ada Tuhan. Papa dan Mama diusir keluar dari taman itu. Sehingga kita tiba di sini. Habel menangkap kalimat-kalimat Adam. Tapi Kain tidak. Habel berpikir, berarti di sana ada Tuhan. Pantas taman itu bagus, pantas taman itu baik adanya. Baiklah, bukankah aku bisa membawa Tuhan ke tempat ini supaya tempat ini bisa sama dengan taman itu. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Habel? Habel belajar lagi dari Adam. Akhirnya dia ketemu bagaimana caranya membawa kurban persembahan. Akhirnya Habel, saudara, dalam satu buku sejarah yang saya baca, buku itu menjelaskan Habel mengolah satu persembahan kurban yang baik. Sehingga saudara kalau baca dalam kitab Kejadian, dia menyembelih domba yang paling muda, lalu mempersembahkan lemak-lemak yang terbaik, dia bakar. Supaya apa? Supaya Tuhan lihat persembahannya. Tuhan menaruh perhatian ke persembahan ini. Tuhan hadir di korban ini. Dan dia bisa merasakan dan mengalami ada Tuhan juga di tempat ini. Dan betul saudara, akhirnya Tuhan menerima persembahan kurban dari Habel dan dia menolak persembahan dari Kain. Kenapa? Karena Kain tidak memikirkan sesuatu yang baik buat Tuhan. Dia hanya mempersembahkan hasil tanahnya, hasil sawahnya. Sementara kurban itu bukan berbicara tentang hasil tanah, tapi berbicara tentang domba yang dibawa, yang dikorbankan kepada Tuhan. Dan ketika Habel memahami hal ini, akhirnya saudara, ya, walaupun Habel berada di tanah yang kering, tapi dia merasa seperti berada di taman Tuhan, di tempatnya. Dia mengalami kehadiran Tuhan. Dia mengalami apa artinya bergaul karib dengan Tuhan. Dia undang Tuhan yang ada di sana, hadir di sini. Nah saudara, kita harus jadi seperti Habel. Kita mengundang Tuhan hadir di titik di mana kita berada. Hadir di kantormu, hadir di rumah tanggamu, hadir dalam setiap langkahmu. Kalau engkau punya usaha, kalau engkau punya kantor, ajak Tuhan masuk ke dalam kantor. Jangan biarkan dia ada di luar. Jadi seperti Maria dan Marta. Marta itu saudara, dia mempersilahkan Tuhan ketika dia masuk ke kampungnya dan menyuruh dia masuk ke rumahnya. Seberapa banyak orang yang usaha, tapi Tuhan seakan-akan disuruh di luar. Tuhan jangan ikut-ikut, karena ini bisnis. Karena bisnis ini gak ada Tuhan-Tuhanan. Proyek ini gak ada lagi nilai-nilai rohani. Tuhan tunggu di sini, nanti biar aku yang urus. Jangan. Bawa Tuhan masuk dalam meja kerjamu. Dia harus tinggal di dalam kantor. Dia bukan harus di luar kantor. Sehingga kebijakan-kebijakanmu menjadi kebijakan-kebijakannya juga. Keputusan-keputusanmu menjadi keputusan Tuhan juga yang ada dalam setiap keputusan. Kegerakan usahamu ada Tuhan yang juga mengusahakannya. Bapak Ibu tahu di dalam Alkitab dikatakan ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Lalu kalimat yang besar adalah, dan Bapakulah pengusahanya. Saudara, kenapa Bapa itu disebut pengusahanya? Artinya supaya saudara mengerti, dia adalah Bapa dari semua orang yang berusaha. Di mana ada orang yang berusaha, di situ ada Tuhan yang membantu dia. Jadi kalau saya mau katakan, siapakah Bapa itu? Dia adalah Bapa dari semua pengusaha. Dari semua orang yang berusaha. Dari semua orang yang bekerja. Dia Tuhan yang hadir dalam setiap usaha kita. Bapak Ibu tahu, Tuhan Yesus itu lahir di mana? Dia lahir di dunia kerja.
Dia lahir bukan di sinagoge, dia lahir bukan di gereja, dia lahir bukan di bait Allah. Dia lahir di tempat penginapan, di tempat di mana banyak orang sedang melakukan usaha. Siapa yang mendengar Yesus menangis pertama kali ketika dia dilahirkan? Orang-orang yang bekerja di penginapan itu. Dan kalau saudara pelajari, ketika Yesus memilih 12 muridnya, semua murid-muridnya dipanggil dari dunia usaha. Petrus sebagai pelayan, ya, Matius sebagai pemungut cukai. Ya. Sehingga Tuhan gak membenci usahamu. Tuhan gak membenci proyek-proyekmu. Tuhan gak membenci kalau engkau sibuk. Tuhan gak meninggalkan engkau kalau engkau menjadi orang yang sekuler. Orang yang terserap dalam dunia marketplace, dunia kerja, dunia usaha. Tuhan justru ingin dia dilibatkan dalam usahamu, pekerjaanmu, marketplace-mu. Dia mau supaya dia dihadirkan di meja kerjamu. Dan ini yang luar biasa, saudara. Yesus itu lahir sebagai anak tukang kayu, sebagai anak orang yang berusaha loh. Jadi siapa bilang Tuhan berkata bahwa jangan terlalu sibuk, ya, jangan bekerja, ikut aku. Enggak. Tuhan bilang bekerjalah, tapi jadikan pekerjaanmu menjadi cara engkau menyaksikan bahwa ada Tuhan dalam usaha dan pekerjaanmu. Saya percaya jemaat GBI Rem adalah orang-orang yang seperti ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada kehausan Tuhan dalam hadiratnya mendengar setiap penyembahan yang lahir dari diri yang kita bawa kepada Tuhan. Sehingga jangan hanya bawa nyanyian, ya. Jangan hanya bawa angkat tangan, bawa diri kita. Yang Alkitab katakan, aku bawa Tuhan diriku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu baru jempol. Lalu yang kedua, saudara, menjadi penyembah yang benar itu adalah menjadi penyembah yang menyembah dalam roh. Berarti harus bahasa roh ya Pak? Enggak. Saudara harus bedakan mana karunia roh dan mana buah roh. Karunia roh itu tidak wajib, tapi buah roh itu wajib, saudara. Kalau saudara harus berbahasa roh, itu tidak harus. Tapi bisakah kita minta Pak karunia bahasa roh? Bisa. Siapa tahu Tuhan memberikannya. Karena karunia itu kepada siapa Tuhan mau memberi. Dan kepada orang itulah Tuhan berikan. Sehingga kalau kita belum memiliki bahasa roh, belum memiliki karunia-karunia yang kita baca di dalam Alkitab, jangan sedih. Tapi kalau kita tidak memiliki buah roh, baru kita masuk kamar dan nangis. Karena kita tidak melakukan apa yang wajib kita lakukan. Buah roh itu wajib, saudara. Produksi dari hidup rohani saudara. Tapi karunia roh itu hanya untuk orang-orang tertentu yang khusus yang Tuhan karuniakan. Sehingga kita tidak bisa bilang kalau orang dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Enggak. Tapi kalau orang di dalam Roh Kudus, dia bisa berbahasa roh. Tapi yang tidak memiliki karunia itu, jangan saudara sepelekan. Jangan saudara jauhi. Jangan saudara bilang lu bukan orang Kristen lu karena lu gak bisa bahasa roh. Saya pernah baca surat lowongan. Ya, lowongan bagi guru sekolah minggu. Yang pertama, bisa berbahasa roh. Waduh, kaget saudara-saudara. Memiliki karunia penglihatan. Wah, pokoknya banyak karunia-karunia. Waktu saya baca lowongan itu, waduh kalau saya punya karunia-karunia begini, ngapain saya jadi guru sekolah minggu? Saya jadi pendeta aja. Karena peruntukannya waduh luar biasa saudara. Harus berbahasa roh. Sekarang saya mau bilang buat saudara, kalau hanya sekedar bilang Sindi karalaba sanda kararaba baba, bisa gak saudara? Ini bahasa roh bukan? Kalau saya bilang, jadi karalaba sanda kararaba baba bolo 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 bolo. Mama bolo bolo, papa bolo bolo. Ya, siapapun bisa saudara kalau hanya berkata seperti itu. Ya. Tapi orang yang baik adalah tidak sekedar mengatakan dan mengucapkan bahasa rohnya. Tapi orang yang baik adalah orang yang sadar
Kalau dia sudah dikaruniakan bahasa roh, saya tahu bahasa roh saya. Karena beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya menyembah, saya mengucapkan kalimat-kalimat yang asing dalam mulut saya. Dalam penyembahan saya keluarlah kata-kata yang gak saya mengerti. Dan ya saya masih ingat kata-kata itu. Sampai hari ini saya tidak bisa lupakan. Dan biasanya waktu saya menyembah, kalau itu harus keluar, saya keluarkan kata-kata saya. Yang pernah saya dapatkan itu. Jadi tidak serta-merta saudara, saya mengatakan hal-hal yang saya tidak mengerti, jangan sampai kita nggak ngerti, malaikat juga nggak ngerti, Tuhan apa lagi? Nanti Tuhan bilang, kan itu orang bilang apa ya? Tahu Tuhan, waduh susah dijawab. Jangan, lebih baik saudara bilang puji Tuhan, haleluya. Ya. Tapi orang-orang yang sudah memiliki karunia bahasa roh itu, mendapatkannya adalah orang-orang yang bisa mengucapkannya dalam kehidupannya. Gimana caranya supaya bisa dapat bahasa roh, Pak? Ya minta. Ya. Syukur kalau dikasih. Kalau nggak dikasih, ya nggak apa-apa. Tapi kalau buah roh, saudara nggak usah minta. Saudara harus wajib memiliki yang dikatakan kasih, sukacita, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus diproduksi dari hidup kita. Saudara sudah memproduksi berapa buah roh? Kasih? Ayo jemaat GBRM. Sukacita? Wah, saya melihat ada wajah-wajah yang mengasihi, wajah-wajah yang sukacita ya. Jemaat rem itu seperti wifi, selalu connect. Saudara. Ya, sukacita, ketawa tuh kan senyumnya lebar ya. Ya, lalu damai sejahtera. Oh, damai. Ya, itu mobil di depan, mobil bagus-bagus loh. Saudara tinggalin. Ya, berarti saudara ibadah dengan damai, ya kan? Damai walaupun mobil diparkir di luar. Ya, terus apa lagi? Kesabaran. Sabar. Tadi ada beberapa jemaat yang sabar dulu dicariin bangkunya, baru pengerja bilang, "Pak, di depan ada," baru dia jalan, ya. Enggak main jalan aja langsung, ya. Lalu kemudian kemurahan. Sudah bisa produksi kemurahan? Sudah bisa produksi kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Saya yakin 100% jemaat GBRM adalah orangnya yang sudah bisa memproduksi buah roh ini. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Di sini ada yang punya karunia penglihatan? Karunia nubuat? Enggak semua, Pak. Kan kata Pak Julius enggak wajib. Ya lalu saya bilang, iya juga ya. Ya. Kalau saudara tidak memiliki karunia roh, tidak mengapa. Tapi siapa tahu Tuhan kasih, itu baru jempol. Tapi kalau saudara tidak memiliki buah roh, nah itu baru kekristenan saudara dipertanyakan. Menyembah dalam roh. Apa artinya menyembah dalam roh? Dalam ayat ini, di dalam ayatnya yang ke-23 dan 24. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara mari belajar bersama dengan saya. Roh itu enggak kelihatan. Sehingga kalau saudara menyembah, bukan sekedar yang kelihatan, angkat tangan, tepuk tangan. Tapi yang lebih penting adalah yang tidak kelihatan. Itu yang lebih penting. Apa yang tidak kelihatan, itulah yang dinamakan roh itu. Apakah semua manusia memiliki roh? Ya, memiliki roh. Tapi bagaimana kita mengartikan menyembah dalam roh ini? Yang Alkitab mau jelaskan kepada saudara dan saya adalah roh saudara tidak sama dengan orang kebanyakan. Kenapa demikian? Karena roh saudara ketika saudara percaya kepada Tuhan telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara ngerti sampai di sini? Di dalam kitab Efesus dikatakan, di dalam Dia juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi roh kita yang percaya ini dimeteraikan. Sehingga itulah yang dikatakan menyembah dalam roh.
Artinya apa? Menyembah dalam roh yang dimeteraikan. Dan apa jadinya roh yang dimeteraikan ini? Roh yang sudah dimeteraikan ini akhirnya bisa menyembah Tuhan. Roma 8 ayat 15 mengatakan demikian. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, apa saudara? Ya Aba, ya Bapa. Galatia 4 ayat 6 mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Berarti di sini taruh dalam pikiran saudara, roh saudara beda. Bukan sekedar manusia roh biasa. Semua manusia memiliki roh ya. Orang yang tidak percaya ada rohnya makanya mereka hidup. Saudara hidup ya hidup. Tapi saudara berbeda. Roh saudara adalah roh yang dimeteraikan. Roh saudara yang dikatakan di sini adalah Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Sehingga kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Inilah penyembahan saudara. Kita bisa memanggil Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan dan menyapanya sebagai Aba, Bapa. Orang lain yang memiliki roh bisa melakukan ini? Enggak bisa. Saudara dalam arti sederhananya adalah orang-orang pilihan. Bagaimana saudara mendapatkan materai ini? Bagaimana saudara mendapatkan hidup yang menyembah kepada Tuhan ini? Inilah yang dinamakan anugerah. Ini yang dinamakan kasih karunia. Ini yang dinamakan iman yang diberikan kepada saudara. Sehingga saudara adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena saudara memiliki bukan roh biasa. Ya. Sehingga kalau dikatakan barang siapa menyembah Allah haruslah menyembahnya dalam roh. Ini bukan lagi bicara tentang hebatmu. Ini bukan lagi bicara tentang siapa kita. Tapi bicara tentang Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga dia memberikan rohnya dalam diri kita. Sehingga roh kita bisa menyembah dia. Memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Wah ini dalam saudara. Ini luar biasa kalau saudara mengerti tentang kebenaran ini. Maka saudara mengerti bahwa rupanya hidup dalam Tuhan itu. Hidup dalam kekristenan itu adalah hidup yang gak main-main. Gak semua orang bisa memanggil Aba, ya Bapa. Gak semua orang bisa percaya kepada Yesus. Tapi kenapa saudara ada di sini? Karena ada Roh Kudus yang dikaruniakan. Ada iman yang diberikan kepada Tuhan. Sebab kamu diselamatkan bukan dari hasil usahamu, tetapi itu pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi itu adalah karunia Tuhan. Berarti siapa yang buat semuanya ini terjadi? Ini yang gak masuk akal saudara. Sebetulnya saudara di sini bukan karena juga saudara. Tetapi karena ada kekuatan Tuhan yang maha kuasa yang membawa saudara ke tempat ini. Menjadikan saudara orang-orang pilihan. Menjadikan orang-orang yang seperti saudara dan saya. Menjadi orang-orang yang diselamatkan. Yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau saudara memaknai kekristenan sampai ke titik ini, saudara gak hanya senang dengar apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kenapa? Lebih dari itu Pak. Biar saya belum lihat apa yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Tapi cukup bagi saya mengerti, saya orang yang paling berbahagia di muka bumi. Kenapa? Karena saya dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan dari sekian banyak manusia. 8 miliar manusia yang ada di bumi ini. Tuhan menaruh perhatian kepada saya. Dan ingin menyelamatkan saya. Dia karuniakan Roh Kudus. Supaya dari hidup saya, dari roh saya. Keluar satu penyembahan kepada Allah. Keluar satu kalimat. Ya Aba, ya Bapa. Itu luar biasa saudara. Dan yang ketiga menjadi penyembah yang benar itu adalah menjadi penyembah dalam kebenaran. Ini bicara tentang pengenalan saudara. Ini bicara tentang
Bagaimana saudara memahami Tuhan seperti Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan yang hebatnya adalah kita bukan hanya punya penyembah-penyembah panggung di sini, yang nyanyi-nyanyi menyembah di sini. Tapi saudara, mereka adalah gambaran orang-orang yang bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar menyembah. Tapi mereka juga sudah mengenal Tuhannya dengan baik. Yesus berkata, kamu menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Tetapi kami, aku, ya, orang-orang percaya menyembah kepada Allah yang kami kenal. Saudara adalah orang yang bukan hanya menyembah, tapi saudara tahu kepada siapa saudara percaya. Saudara ngerti, saudara punya Tuhan yang hebat, saudara punya Tuhan yang luar biasa. Sehingga hari ini, buang semua kekhawatiran, buang semua kebimbangan saudara, buang semua keraguan saudara. Percaya saja itu sudah cukup untuk kita memastikan kita pasti bisa melewati semua masalah yang kita sedang hadapi. Siapa yang tidak punya masalah saudara? Semua kita punya masalah yang kadang kalau bisa kita ucapkan, waduh kita orang yang dengar kaget dengar masalah kita. Kalau saya tanya, Bapak Ibu punya masalah? Enggak ada yang bilang, iya Pak. Tapi dalam hatinya keluar satu desisan angin. Lalu keluar satu kalimat, iya Pak. Enggak perlu kata-kata. Tapi kadangkala kitalah orangnya. Ya jangankan punya masalah saudara. Kadang pendeta itu yang bukan masalahnya juga jadi masalahnya. Kalau ada orang titip doa, Pak tolong doakan rumah kami mau disita Bang. Kami punya hutang 250 juta. Iya Pak kami akan doakan. Di rumah saya doa sama keluarga. Sampai nangis-nangis supaya rumah mereka gak disita. Sampai selesai doa istri saya bilang, kok jadi kita yang punya utang ya kayaknya. Ya nangis padahal bukan utang kita. Ya, sadar tidak sadar, saudara adalah orang yang didoakan terus menerus oleh gerejamu. Sadar tidak sadar, kita nggak punya pokok doa yang spesifik mungkin. Tapi kami pastikan, kami ada sebagai gereja yang selalu membawa saudara dalam doa-doa kami. Ada para pendoa-pendoa yang selalu berdoa syafaat, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk setiap kehidupan jemaat GBI Rem. Dan itu dilakukan terus menerus. Bahkan selama ibadah berlangsung. Saudara lihat ada orang yang mulutnya komat kamit. Itu bukan sekedar nyanyi sepanjang jalan kenangan. Bukan. Tapi mereka sedang berdoa buat saudara. Supaya apa? Supaya selama ibadah berlangsung. Tuhan menjawab doa-doa orang itu dan menolong mereka. Jadi saudara, kalau kita datang menyembah Tuhan, jangan datang sebagai orang biasa. Datang sebagai orang yang ngerti tentang arti penyembahan itu. Aku datang untuk membawa diriku sebagai persembahanku kepada Tuhan. Lebih dari uang yang aku miliki. Lebih dari segala sesuatu yang aku punya. Ya, lebih dari tas mahalku. Ya saudara. Kan ada orang bilang, ngapain sih pakai jam-jam Rolex? Ya, ikat pinggang LV, tas Hermes, baju Dior. Ya saudara. Boleh nggak orang Kristen pakai itu? Ya nggak apa-apa. Karena kadang itu bukti pencapaian hidup seseorang. Karena mereka sudah mampu beli, makanya mereka beli. Ya kita yang belum mampu beli, bilang sama dia, awas tunggu tanggal mainnya. Karena kita juga pasti mungkin bisa beli nantinya. Ya. Karena surga itu bukan milik orang yang hanya pakai jam Rolex, pakai ikat pinggang LV, pakai sepatu ya yang mahal, tas yang mahal. Di surga nggak ada yang pakai Rolex, nggak ada yang pakai LV, nggak ada yang pakai tas Dior. Di surga kata Alkitab apa? Cuma pakai baju putih, atas kepala mahkota emas, ya kan? Nggak ada saudara. Di sana diangkat tangan, waduh berarti yang pakai barang-barang branded yang masuk ke surga, enggak. Tapi kalau di dunia kita bisa pakai pun, itu baru jempol. Karena dunia kalau nggak ada yang begitu-gituan juga nggak indah ya saudara. Saudara harus akui kan kalau ada orang, woi buset bajunya, astaga, langsung cari di Google berapa harganya. Nah, itu kan orang sekarang. Lihat tas orang gitu ya, langsung lihat Google berapa, astaga 1,2 M. Salahkah orang pakai gitu? Nggak apa-apa. Saudara juga nanti akan jadi pelakunya kalau saudara punya uang. Kenapa? Karena satu cara mengekspresikan diri itu, yaitu dengan kadang ada beberapa orang yang dengan bisa memiliki barang-barang itu. Ya.
Terus kita yang belum bisa punya segala sesuatu yang mahal itu Pak, ya nggak apa-apa, kan hidup itu tidak tergantung dengan barang-barang mahal. Kadang yang gak mahal juga bisa bagus kok. Ya. Bisa rapi kok. Bisa keren kok. Saya lihat jemaat-jemaat GBRM keren-keren. Ya. Ada juga yang sudah diberkati Tuhan dengan cara yang terbaik. Ada juga yang biasa, nggak apa-apa. Itu namanya hidup bersekutu. Ya. Jangan terganggu kalau ada orang yang pakai barang mahal. Terganggulah kalau engkau mulai menyalahkan orang itu, iri dengan orang itu. Ya. Kadangkala saudara, saya kalau ada orang gitu, waduh, jangan makan di situ deh, mahal. Emang kamu udah pernah makan? Belum. Ya kalau belum makan jangan bilang mahal. Ngerasain dulu bagaimana kehilangan uang yang banyak hanya untuk membayar makanan ini. Ya itu baru saudara punya hak untuk bilang mahal. Tapi kalau saudara bilang, mahal, jangan makan di situ. Makan dulu baru ngerasain. Nanti saudara bisa cerita, pernah makan situ? Iya Pak, waduh saya makannya jadi hati-hati. Kenapa? Masa satu gelas leciti Pak, itu harganya 140.000. Terus gimana? Aduh saya tertekan minum leciti kayak begitu. Saya minumnya sedikit-sedikit gitu Pak. Sayang gitu ya, gak langsung gelek-gelek. Kalau biasanya yang saya minum leciti yang biasa itu yang 40.000, saya langsung bergelek habis. Sampai lupa rasanya. Tapi ini saya gak mau lupain rasanya. Saya merasa minum teh leciti yang mahal. Ya. Baru cerita mahal. Kadangkala ajak dong keluarga-keluarga. Ya. Jangan cuma hanya di KFC. Ya. Tapi ajak juga ke tempat-tempat, ayo hari ini kita makan di restoran. Ya. Wah ada kebanggaan saudara. Tapi jangan lupa sendoknya jangan dibawa. Biasa di restoran-restoran sendoknya bagus. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang hidup dan penyembahan itu saudara, Tuhan akan mendandani kita. Dia bisa kasih semua. Saudara tahu bunga di bakung, bunga bakung di ladang. Ya. Yang tidak memintal tapi dihiasi Tuhan. Lalu kalimatnya apa? Bukankah Allah bisa mendandani engkau, hai orang-orang yang kurang percaya? Kalau Tuhan udah dandani kita, nggak ada yang bisa nahan. Ya, Bapak Ibu pernah nggak dandanin anak? Beliin baju gitu ya. Waktu kita pakein bajunya, dia lari-lari di depan kita, kita seneng. Karena baju itu yang kita beliin. Sepatu itu kita beliin. Nah Tuhan tuh kadang suka dandanin. Saya tidak bicara kita harus punya barang-barang mahal loh. Tapi kadang Tuhan dandani kita. Dia kasih kita kendaraan. Dia kasih kita rumah. Dia kasih kita segala kecukupan. Dia buat kita indah di pemandangan matanya. Dan indah di pemandangan mata orang lain. Orang lihat kita, waduh luar biasa. Ya. Tapi kadang banyak orang-orang yang ya uangnya banyak tapi tampilnya sederhana juga ada. Ya. Sampai saya punya teman uangnya gak ada serinya saudara. Saya pikir uangnya banyak, gak taunya seperti film udah gak ada serinya lagi. Maksudnya gak ada duitnya. Ujung-ujungnya dia bilang sama saya, pinjam dulu 100. Saya bilang saya pikir gak ada serinya lagi tuh udah terlalu banyak. Rupanya seperti film yang udah gak ada serinya, maksudnya udah habis. Duit gue juga habis Yus. Ya, udah gak ada uang lagi. Ya, hiduplah seturut dengan panggilan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian jemaat GBRM. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita datang kepada Tuhan. Nyanyikan pujian tadi. Yesus ku sembah kau. Sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hatiku hanya untuk menyembahmu.